Pernyataan hati kami yang keluar dari hati kami yang terdalam bagi Engkau. Hanya bagi Engkau saja Tuhan. Pujian kami, harapan kami, keluh kesah kami Tuhan. Kepada Engkau saja, tiada yang lain sampai selama-lamanya Tuhan. Karena memang Tuhan Engkau sendiri yang berjanji bahwa kalau kami mau menemukan kehidupan kami yang kekal, bahwa adalah kalau kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pagi ini kami yang berkumpul, kami sudah mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Sampai selama-lamanya Tuhan. Sungguh itu adalah harta yang luar biasa Tuhan. Yang tidak bisa dunia berikan Tuhan. Terlalu mahal bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, yang ada di hati kami hanya ucapan syukur, doa Tuhan, dan kasih kami. Sebagai tanda Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Terimalah ucapan syukur kami ya Tuhan. Dan pagi ini kami mau belajar juga, kami bisa nyatakan syukur kami dengan mempersembahkan tubuh ini menjadi korban persembahan yang kudus, harum dan berkenan kepadamu. Tubuh yang dirawat Tuhan, tubuh yang betul-betul berfungsi, yang Kau masih berikan berfungsi untuk kami, masih punya kesempatan untuk kami bisa memberikan yang terbaik bagimu di sisa hidup kami Tuhan. Kami diberikan percepatan oleh Engkau, kemampuan ekstra untuk kami Tuhan meninggalkan yang lama, dan kami sekarang sedang berlomba Tuhan untuk menyelesaikan pertandingan akhir hidup kami dengan luar biasa. Oleh karena itu biarlah tubuh kami sehat, jiwa kami sehat setelah roh kami telah Engkau sehatkan dengan kematian-Mu di kayu salib Tuhan. Kami mau rawat tubuh dan jiwa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini hari yang bahagia ya Saudara, karena kita masih diberikan nafas, berarti masih ada kesempatan buat kita untuk kita bisa memberikan yang paling baik buat Tuhan. Sebagai tanda syukur kita karena Dia telah menyelamatkan kita loh Saudara. Pindah ke rumah bersama dengan Dia di rumahnya yang luar biasa. Itu harta-harta yang luar biasa. Oleh karena itu sebagai tanda terima kasih kita, selama kita hidup saat ini kita mau memberikan yang terbaik. Betul Saudara, apa aja supaya sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Dan hari ini kita mau mempersembahkan emosi kita. Saya udah bicara dengan Ibu Ketua dan mempersembahkan juga tubuh kita. Karena waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia menebus roh kita memang sudah ya. Tetapi tubuh dan jiwa ini urusannya banyak sama kita juga nih. Betul ya, keputusan kita ya. Tuhan sih roh kita diselamatkan, sudah pindah Saudara dari neraka ke surga dengan kematiannya. Tapi Saudara Tuhan gak bisa berkuasa penuh atas tubuh saudara kalau saudara sendiri yang memilih kecelakaan. Betul ya? Ada ayatnya kan, di hadapanmu ada berkat, ada kutuk. Ada apa lagi? Ada kehidupan, ada kematian. Kata Tuhan, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat. Jadi urusannya kita nih. Kita mau pilih gak? Gitu. Jadi ada part kita juga ya. Baik kita memilih dulu, nanti Tuhan akan lepaskan kasih karunia untuk memampukan kita, betul ya. Pilih dulu yang baik, pilih dulu makan sayur, pilih dulu makan buah, betul ya. Pilih dulu, kalau bilang susah aku dari dulu gak pernah doyan. Pilih dulu karena itu firman. Nah nanti sewaktu kita melangkah, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Toto kita mampu, bisa ya gitu kan. Pilih dulu, jangan kukuai dulu kalau orang Chinese bilang ya, stubborn. Udahlah pokoknya nggak bisa lah, pokoknya aku mau enjoy life, mau nikmati hidup gitu. Menikmati hidup dengan makanan kan banyak ya. Ada kalau saya ngomong gitu, aduh nikmati hidup deh, hidup cuman sekali. Jadi jangan dilarang-larang deh Dok, makan ini makan itu. Ya paling saya bilang sok aja, silahkan. Kan pilihan di tangan Anda, tapi kalau udah sakit kan balik lagi. Dok apa yang gak boleh ya? Nah lo. Nah hari ini kita bisa belajar ya Saudara, tapi yang penting Saudara kita belajar hari ini bahwa makan itu bukan buat kita jauh dari sakit jantung aja. Bukan kita nggak jadi cancer aja, tapi yang menarik makanan yang kita pilih yang katanya adalah berkat dan kehidupan itu adalah juga
mempengaruhi jiwa kita, emosi kita. Nah ini penting banget. Sekali lagi emosi pun Tuhan gak bisa berkata apa-apa kalau saudara sudah memutuskan kita. Pokoknya seumur hidup sampai aku mati sekalipun di ICU, aku tidak akan mau ampuni dia. Nah lu Tuhan bisa bilang apa? Loh udah kamu yang ngambil keputusan. Dan itu banyak juga tuh saudara kalau masuk ICU saya sering bilang udah ya Pak ayo akur-akur ayo. Ampuni gitu ya. Kita tahu kan kalau masuk ICU secara logika itu mah cuma tempat transit. Untuk pindah ke belakang kan. Ngerti ya, kita suka bercandaan dulu di kedokteran tempat transit. Kecuali ya anugerah Tuhan, namanya juga intensive care unit. Ya kan, mesti intensif. Salah-salah tindakan sedikit atau pindah ke belakang. Saudara, jadi saya suka bilang ayo yuk kita ini yuk. Kita mengampuni, kita bersuka cita gitu kan. Tapi kan banyak juga, ada juga sih yang iya, ada juga yang pokoknya sampai mati dok, saya nggak akan ampuni dia. Nah lu, gimana tuh? Nah sekarang semua orang mau sih, tapi memang sebenarnya kita nggak sadar ada sesuatu. Saudara, yuk kita mulai slide. Saya pakai di sana aja ya, nggak pakai ini. Saya ini buat tunjuk aja. Itu sebabnya saya beri judul hari ini adalah Food and Love. Lagi-lagi ngomong ini, saudara. And love. Love adalah, tunggu dulu, masih di tema. Kita tahu love adalah the first and the greatest commandment. Hukum yang terutama dan pertama di dalam Alkitab adalah kasih. Kita udah tahu itu. The first and the greatest dan terbesar maksud saya adalah kasih. Semua orang ingin seperti ini karena Yesus tipikalnya adalah kasih. Dan ada ayat yang bilang kejarlah kasih. Jadi mesti dikejar nih. Mesti diusahakan. Gak bisa kan seperti buah roh pluk jatuh kasih gitu. Itu mesti diusahakan. Biasanya saudara untuk bisa lahir buah roh kasih ini justru ujiannya kita dikelilingi oleh orang yang nyebelin kata saudara kata saya. Yang nyebelin Tuhan kasih. Sebenarnya tujuannya adalah untuk lahir buah roh kasih. Ya kalau enggak mana lahir buah rohnya kalau semua fine-fine aja mana tahu kita punya buah roh kasih betul ya. Satu hari ada hamba Tuhan pendeta berdoa. Ibadah jam 8, setengah 8 semua udah kumpul kan biasanya pekerja kan ya. Di lantai atas berdoa Tuhan penuhi gereja ini dengan kasih, penuhi dengan kasih semua amin. Amin, indah banget deh kalau sekali ngomong kasih rasa kita udah tersenyum betul ya. Karena ini kan kata-kata yang baik amin, amin. Udah siap turun ke bawah jam 8 kurang mau sambut jemaat kan biasa ya. Kita sambut jemaat datang gitu. Nah waktu penyambut tamu lagi sambut-sambut udah mulai berdatangan jemaat satu persatu. Saudara dari kejauhan si penyambut tamu nih usher udah melihat. Ada orang yang kayaknya aneh menuju ke gereja ini. Gitu misalnya di sini gitu ya. Orang itu homeless rupanya homeless. Orang gelandangan. Gak punya rumah ya acak-acakan lah ya bau pasti. Rambut wah. Terus para ushers udah mulai hilang nih sejahteranya. Waduh kok soalnya dia makin lama makin deket ke gereja. Iya benar dia mau ke sini. Gitu kan. Terus habis gitu saudara mulai si ushers ini berdoa. Tuhan jauhkan yang ini jangan masuk ke gereja ini. Pindah ke gereja sebelah aja. Wah mulai mereka berdoa Tuhan jangan ke sini yang ini pindah ke gereja sebelah. Terus Roh Kudus bicara. Tadi kamu doa apa ya di atas? Penuhi gereja ini dengan kasih. Nah kalau mau gereja ini penuh dengan kasih, ya ini yang aku utus orang ini. Kalau kalian bisa terima mereka, bisa rawat mereka, bisa welcome, ya sudah mulai lahir buah roh kasih, betul? Betul. Ya tapi untung ushers itu hatinya penuh dengan kelembutan ya. Roh lemah lembut, oke Tuhan oke. Berikan kami kasih karunia. Mereka sambut baik-baik ya. Ya mereka juga manusia toh. Saudara, akhirnya saudara apa yang terjadi setelah itu? Kebangunan rohani terjadi di gereja itu. Karena gereja itu sudah lahir buah roh kasih. Melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi sesuatu yang kita nggak mau tuh seringkali ujiannya sesuatu yang manis itu buah roh itu ya
Jadi ujiannya adalah kesulitan. Satu orang berdoa juga sama. Ini kan kasih buah roh. Buah roh ya. Ada lagi buah roh lagi, satu lagi apa? Sabar. Jadi Tuhan mau berangkat kerja hari ini, berikan aku sabar. Berikan aku sabar Tuhan. Gitu. Terus keluar deh dia nyetir. Saya nih misalnya. Tuhan tadi doanya indah. Berikan aku sabar hari ini. Karena itu salah satu buah roh dari 9 buah roh. Tapi kok aneh ya. Gak biasanya macet amat ini semua. Wah macet amat ya. Mulai kan sejahtera kita hilang. Gitu. Padahal Roh Kudus bilang tadi kamu minta apa ya? Sabar. Lah ya kalau kamu mau lahir buah roh sabar, ya ini loh macet ini. Kalau kamu tetap bersyukur, kamu gak sikut mobil berikut sebelahmu, gak tonton gitu ya klakson. Ya namanya kita sudah sabar. Jadi emang indah membicarakan buah roh, tapi sebenarnya ujiannya adalah kesulitan. Nah kalau kita mau aja dulu, iya ya Tuhan, iya terima kasih Tuhan. Tuhan bilang suruh mengucap syukur senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tadi aja saya udah deg-degan nih, saudara. Aduh Tuhan terima kasih. Ada aja pagi-pagi ini dan itu telepon masuk dan itu saya udah langsung Google kan. Saya nyampainya 10.14. Gitu. Pas keluar, saudara tapi karena bersyukur, tiba-tiba saya kaget sendiri kok jadi loose ya. Kok jadi 10.13 gitu kan. Jadi saudara kalau bersyukur itu entah apa yang terjadi di alam roh. Tuhan bisa kirimkan malaikat, tiba-tiba saya kaget sendiri. Tadi saya udah pikir mau bilang ke ibu 10.30, saya takut dia gelisah. Udah 10.20-an ya Bu. Gak tahu bener 10.20. Jadilah sudah saudara. Jadi menarik saudara ya. Jadi memang banyak hal. Saudara yang Tuhan mau kita kejar, tapi terbesar adalah kasih. Jadi kita ngomong ini ya, kita nggak ngomong buah roh yang lain. Tapi tadi judulnya kan ada food and love, jadi ada peranan ini. Nah saudara, ini aja siklus ini harus selalu kita hafalkan. Ini positive cycle, ini yang buat ini adalah bukunya mungkin masih ada meskipun metanoianya udah nggak ada. Gary Smalley, dia adalah hamba Tuhan yang banyak dipakai di keluarga. Konseling keluarga, dia membuat satu siklus ini ngajarin kita. Jadi dia heran, dia bilang kenapa ya ini jemaat udah saya doain, udah saya ini masih aja berantem di rumah. Nyakit-nyakitin semua satu sama lain, heran. Padahal ya udah tengking dalam nama Yesus, roh marah. Gitu saudara ya, sudah dikonseling. Harus begini, harus begitu. Masih aja. Ujung-ujungnya beliau berkata, memang ada unsur ini. Anda lihat ini, kita lihat yang negatif dulu sebentar. Yang satu cycle lagi yang negatif ya, ini kebalikan. Ada unsur ini. Jadi beliau menyelidiki unhealthy foods lead to negative emotions. Negative emotion tahu ya, gak sabaran. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, sensi. Apalagi tuh istilah anak-anak muda sekarang. Baper. Anak muda seneng pakai istilah baper. Mami mah dibawa perasaan semua, baper. Papi lagi baper gitu kan. Sudah dibawa perasaan negatif aja. Rasanya kamu tuh kok jahat ya, kok kamu begitu ya, kok kamu nggak adil ya, gitu kira-kira. Nah, itu negative emotion. Nah, kalau kita di situ terus, sayangnya negative emotion lead to trouble relationship, betul ya? Saudara, kalau kita selalu marah, selalu sensi, baper, atau mana ada yang mau deket sama kita lah, anak-anak juga jauh. Ini mukanya yang manyun-manyun, siapa yang mau deket? Nggak jadi lihat si Oma mau marah kali gitu kan. Tapi saudara Anda tersenyum, didatengin loh. Bukan datengin minta duit aja, tapi ya ada relationship yang luar biasa kan. Jadi bersuka cita, betul ya. Jadi jangan punya negative emotion nanti salah dewe. Kalau relationship kita jadi terganggu, habis mukanya kayak itu. Apa tuh? Yang apa tuh? Saudara ya manyun, sedih terus gitu. Jadi susah, hubungan jadi nggak baik. Padahal trouble relationship, hubungan yang susah ini sangat berperan kepada illness. Kepada penyakit, selalu ingat ini.
Sangat sekali dekat penyakit itu dengan hubungan yang rusak. Sudah pasti itu scientifically proven, sudah dibuktikan secara ilmiah. Lah dari namanya aja kita tahu illness. Illness sakit kan artinya ya. Bahasa Inggrisnya sakit tuh illness. Illness tuh penyakit. Apa kata depan dari illness? Kata depannya apa inisialnya? I. I ya. Kok diem aja? I. Bahasa Inggrisnya apa kalau I? Kalau ngomong I? I. Jadi orang yang I terus, I. Ini gue punya. Lu gak pentingin perasaan gue ya? Ingat dong perasaan gue. Tersinggung dong gue. Gue melulu. I melulu. Ini untuk aku ya. Yang ini untuk aku. Nah lu di sini gak ada ya. Yang begitu di sini justru terbalik memberi. Saudara, I. Kalau kita pikirin perasaanku, pikirin dong. Tadi kamu ngomong apa? Pikirin dong. Semua serba aku. Ya sakit lah. Kan namanya juga illness. Betul ya? Nah dari sini Tuhan Yesus gak punya sifat begitu. Saudara harus rela. Tuhan Yesus gak pentingin waktu dia dipecut, waktu dia betul-betul saudara harga dirinya habis tercabik-cabik. Dia gak pikirin gak tahu ya siapa aku. Aku kan yang punya surga. Aku anak yang maha kuasa. Waktu dia di puncak kayu salib di Golgota itu puncak penderitaannya. Saudara tahu Billy Graham itu pernah membahas ini bahwa sebenarnya pasukan malaikat sudah siap dengan pedang terhunus. Andai kata saja Yesus gak sanggup I-nya dicabik-cabik. Udah sakit fisik, dihina, dikata-katain, dipakein mahkota duri, inilah raja orang Yahudi dan seterusnya. Andai kata dia gak sanggup, gak tahu siapa gue ya. Dia tinggal perintah saja malaikat berlaksa-laksa akan turun dengan senang hati membabat semua musuhnya. Betul? Yes, sangat bisa karena dia maha kuasa, karena dia Allah sendiri. Begitukah tapi Tuhan kita? Sangat enggak. Jadi kalau saudara lagi jengkel, lagi kesel, lagi mau balas dendam. Kalau saya pribadi, saya langsung lihat salib Yesus. Saya langsung lihat Golgota. Saya bayangkan tubuhnya yang berdarah dan berbilur-bilur. Beberapa saat hati saya melt, lunak, lembut. Ya dengan berat hati, maafin saya ya. Meskipun dalam hati kayaknya gak semua gue salah gue sih. Tapi Tuhan Yesus begitu. Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Malaikat sesaat grumble. Dibahas entah Max Lucado, entah Billy Graham, saya agak sedikit lupa. Membahas kedengaran malaikat ngeduma. It is unfair. Raja yang aku sembah siang malam penuh kemuliaan di surga. Hari ini diperlakukan seperti itu, tidak menunjukkan kuasanya, powernya, malah berkata ampunilah. Itu Tuhan kita loh. Bangga banget. Tuhan ini maha kuasa, Tuhan itu maha hebat, pencipta alam semesta ini berkuasa atas alam. Tapi juga Tuhan yang begitu baik. Bangga banget punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Amin. Lembutlah. Satu malam saya susah tidur. Hati saya bergejolak. Saya pikir kenapa ya Tuhan. Oh mungkin ada yang saya gak ampuni. Lalu saya dikasih impresi. Tuhan tuh hebat banget. Mau denger nih ya Megatras. Serem banget. Itu alam seperti itu. Tapi Tuhan berkuasa atas itu. Amin. Tapi juga Tuhan yang lembut mau mengampuni, dekat dengan kita. Tinggal kita bilang ampunilah aku Tuhan dan ampuni musuhmu. Maka dia setia dan adil. Amin. Wah langsung saya keluar air mata, gak tahan dengan kasih Tuhan. Itu adalah Tuhan. Jadi sekarang jangan ngoyo saudara ya untuk bilang pikirin perasaanku, pikirin lu dulu berubah, gak bisa. Tuhan Yesus gak begitu. Gak minta syarat. Itu sebabnya Petrus, saudara. Akhirnya dia diminta disalibkan terbalik karena
Waktu Tuhan Yesus lewati dia, waktu Yesus datang dari satu pengadilan ke pengadilan lain, Yesus lihat Petrus bukan mata yang, kamu ya hianati aku ya, gombal ya kamu ngomong ya, kira-kira gitu ya. Petrus melihat mata Yesus penuh pengampunan, penuh kasih kepadanya, penuh penghargaan walaupun dia berkhianat. Itu yang membuat Petrus enggak lupa. Itu sebabnya Petrus akhirnya menjadi pengikut Yesus. Saudara mau orang lain berubah, orang lain mulai dari diri sendiri. Nah, di usia lanjut kita hati-hati. Banyak sekali yang tersimpan di alam bawah sadar. Itu udah mulai keluar di perbatasan jadi ke alam sadar. Seringkali yang keluar ingat, dulu ya anakku tuh begitu. Atau semua peristiwa negatif saudara yang menyinggung tuh bisa keluar ya. Jadi ambang batas maksud saya antara alam bawah sadar dan sadar itu mulai lemah. Padahal semua kejadian yang gak enak itu banyak sekali taruh di alam bawah sadar tanpa kita sadar, kita press. Nah itu kalau jebol itu keluar tuh semua yang negatif. Akhirnya relationship kita. Jadi gimana dong caranya? Saudara lakukan pertama seperti Yesus. Sudah saja berkata ampuni, apa aja yang kita bisa buat, kita buat dulu. Tanpa bilang dia dulu dong, enggak usah. Apa yang kita bisa buat, sesusah apapun buat. Nanti malaikat akan dikirim untuk memampukan kita dan kita menang seperti Yesus, amin. Ditambah lagi juga dengan ini. Nah kita akan bahas campur ya nanti. Ini juga cukup berperan. Kenapa? Nanti saya perlihatkan ke saudara. Sayangnya kita di sini waktu hati kita sakit, hubungan kita rusak, nggak ngomong atau ada ganjelan gitu ya. Saudara nggak sadar nih, kita nih mulai larinya kemana? Nah, ayo siapa di sini yang lagi sakit hati? Saudara kebayangnya pengen apa nih hari ini? Minuman manis yang dingin, es krim lah ya. Cari kangkung rebus nggak kalau hatinya lagi sakit? Nggak mau deh kangkung rebus, hatiku lagi sakit, ini pahit. Bayam ini pahit, tambah pahit hatiku. Saudara akan cari minuman yang manis, es krim, nggak sadar loh ya. Ibu-ibu tuh ke mall saya lihat tuh. Duh ke mall gak ngapa-ngapain tanpa tujuan. Saya lihat nih orang sayang benar. Terus dia mampir deh ke tempat minuman manis. Lalu dia minum dari satu tempat ke tempat. Gak sadar maksudnya untuk melipur lara dia. Gak sadar ya. Gak sadar. Dia pikir minuman ini bisa sekejap menolong. Tapi sebenarnya saudara menambah parah. Sebab lihat siklus ini. Ketika Anda memilih sugar terlalu banyak atau yang nggak baik tadi ya, semua juga tahu sugar nggak terlalu baik. Saudara seperti siklus. Nah, tambah emosi lagi. Tapi lagi minumnya happy sih, mukanya kelihatan enak. Tapi karena kadar gula langsung zut naik. Waktu kadar gula tinggi sekali, memang seperti ada kenikmatan. Ya kan? Coba deh saudara lagi gitu pas tuh gula tinggi gigit permen, makan coklat. Sesaat tapi kalau Anda perhatikan tapi ketika kadar gulanya turun di serum darah, drop, nah di situ kita kelabakan. Seperti orang yang minum morfin. Waktu dia minum morfin yang ngedrugs, happy dia, betul? Happy. Tapi ketika kadar morfinnya turun, nah dia bisa gawat tuh. Dia ambil TV di rumah, dia ambil itu dia. Sampai harus suntik morfin lagi. Sugar hampir sama mempengaruhi daerah otak pleasure, area kenikmatan di otak seperti morfin. Sayang saya lupa masukin gambarnya. Jadi sugar is addiction sama ketagihannya seperti morfin. Karena bikin satu perubahan di satu area otak yang sama. Seperti kalau dia makan morfin. Jadi be careful di usia lanjut kita. Saudara pengen manis. Panas begini. Hati ini lagi pahit. Pengennya manis kan.
Ada buah kan yang manis. Ada mangga, dinginin aja. Ada apa lagi yang manis? Pisang. Apalagi pisang. Wah, bukan pisang beneran ya, bukan rasa pisang. Lain cerita nih rasa pisang. Kan banyak smoothie, yogurt jual rasa pisang, bukan pisang beneran itu esen. Nah itu mah tambah kacau kita, tambah ngamuk ntar. Karena usus kita tidak didesain untuk chemicals. Jadi ada pisang, ada mangga, ada anggur ya. Anda bilang, ih manis kan, aku kencing manis. Enggak apa-apa, karena dia punya fiber, punya serat. Betul? Gula enggak punya serat. Gula di dalam buah ada serat. Jadi waktu Anda makan tuh anggur kelutuk, tapi yang ada bijinya ya. Karena bijinya itu yang antioksidan. Jangan yang enggak ada bijinya, itu rekayasa genetik. Nanti bahaya jadi kanker lagi. Nah mesti yang ada bijinya, makan saudara makan. Gula, anggur mah masih bisa dimakan dong, biarpun gigi kita udah otel. Kan enggak keras, ya dondong susah ya. Mangga bisa lah, itu bisa. Semangka, asal Anda makannya whole, bukan di jus, dibuang seratnya. Enggak apa-apa, karena serat itu akan memperlambat masuknya gula ke dalam darah. Menarik ya sampai di sini? Bahagia saudara. Jadi saudara taruh di kulkas macam-macam buah. Ada nanas yang manis, betul? Ada bangkuang aja tuh, bangkuang mungkin rada keras buat saudara. Tapi yang lain juga banyak. Nah kan jadi lebih baik daripada Anda ke sugar. Karena nanti ketika kadarnya turun, naik kita marah lihat anak yang di mall. Minta sama mamanya ini itu, dia ketawa, dikasih deh sama mamanya minuman. Tapi gak lama lagi Anda pernah lihat tuh anak melompat, ngamuk, guling-guling di batu lebih kuat lagi. Karena kadar gulanya sudah drop. Sama seperti peminum morfin. Sayang saya nggak bawa gambarnya saudara. Itu ada, mungkin nanti di USB saya bawa ya. Saya udah bilang sama ibu ini nggak bisa keburu semua. Tapi saya bawa USB, nanti nontonin. Area otak yang kenikmatan yang dipengaruhi oleh morfin ternyata sama berubah gambarannya ketika dikasih makan gula. Jadi gula adalah seadiksi morfin ya. Jadi mulai di usia begini kita kurangi, masih banyak minuman yang manis. Nanti saya kasih beberapa resep. Kasih resep dulu deh, biar saudara ini semangat. Tadi ada yang ngomong pisang kan? Yuk kita bikin minuman coklat. Kon bilang, coklat, bahaya es krim coklat. Lihat dulu resepnya. Jangan pakai gula, saudara simpen pisang. Pisangnya Bapak Ibu matengin di luar sampai titik-titik tuh kan. Titik-titik, makin dia titik-titik anti kankernya makin banyak tuh. Dan dia tambah manis. Ibu-ibu jangan marah melulu, jangan negatif melulu, negatif emotion. Udah beli mahal-mahal si abang nipu nih. Masa ini cepat amat bonyoknya. Kan ibu-ibu suka gitu, kesel dah. Jadi buang lagi gitu kan ibu kalau orang negatif nih. Coba kita syukur, dan kita punya knowledge, makanya mesti punya pengetahuan. Justru pisang yang namanya overripe, kematangan itu blessing. Satu, anti kankernya keluar. Memang gulanya agak tinggi dikit tapi masih oke, ada seratnya. Jadi kita pakai dia untuk bikin smoothie, tahu smoothie ya, minuman. Ambil 3 pisang, mau hafalin. Tunggu dulu kok 3 pisang. 2 pisang yang overripe, yang mateng banget. Ibu jadi jangan marah dulu. Ambil 2 pisang yang mateng. Lalu beli kakao powder. Enggak apa-apa dong. Emang kenapa makan kakao powder? Tapi yang bagus kualitasnya ya. Itu kan ada antioksidannya. Kan kakao powder pahit. 4 sendok makan. Lalu kan smoothie pakai susu. Susunya kelapa aja. Kelapa, ya iya, tapi jangan yang tetrapek. Tetrapek tahu ya? Yang bikin sendiri dong Bu, gitu. Udah susah meres ya. Tapi ya nggak apa-apa. Sekarang kan ada mesin, bisa ya. Anda blender dulu, parut kelapa, blender 1 cup
kelapa, air kelapa dipakai 2 cup, lalu peres, suruh mbak lah minta tolong tangannya suruh bersih, peres, jadi namanya santan kan. Nama kerennya coconut milk. Masukin ke blender, bingung lagi. Hah, mentah? Nggak apa-apa. Emang itu kan kelapa dari buah, makan buah juga mentah kan nggak dimatengin. Tapi orang konotasi kalau kelapa mesti mateng, enggak. Saudara gitu, mau lebih kental lebih oke. Kalau lebih kental Anda masukin ke kulkas, nanti dia berkepala kan tuh. Ya kan? Yang tukang masak tahu ya, bikin santan masukin ke kepala, masukin ke kulkas kan berkepala. Diseok. Namanya itu coconut cream. Anda bilang, nanti pembuluh darah kita mampet. Enggak. Yang bikin mampet kalau makannya di rumah makan Sumatera Barat. Coconut creamnya diulang-ulang, santannya dipanasin lagi, masuk kulkas nggak habis kan, masukin lagi, panasin lagi, masukin lagi. Nah, reheat, panasin ulang-ulang itu sangat berbahaya. Jadi ibu-ibu jangan punya roh pelit ya. Mending roh pelit, roh penyayang apa roh pelit? Diambilin, masukin kulkas, dipanasin lagi. Nanti itu jadi trans lemaknya si kelapa. Kan kelapa banyak lemak. Tapi yang fresh itu sangat tidak apa-apa. Dia ada fibernya, dia adalah punya, di penelitian sudah dibuktikan. 6 sendok makan coconut cream, bayangin ya, yang tadi itu diseok 6. Itu isinya 12 gram asam laurat yang ternyata sangat berguna untuk melawan virus AIDS. Kalau belum lama virus COVID, hampir sama AIDS, ternyata dengan COVID itu bisa. Jadi pokoknya itu fungsi untuk immune system. Wah, hebat sekali, coconut itu aman. Karena kelapa itu tidak disemprot pestisida. Kita diberkati Tuhan tinggal di negara tropis. Gitu ya. Karena kelapanya banyak banget. Kenapa Anda mesti beli yang di Tetra Pak? Ajarin Mbak, dilatih tangan yang bersih bikin. Nah, ambil itu berapa tadi? 3 cup. Ulang ya. 2 pisang matang banget. 4 kakao powder. Betul ya, kakao powder. Lalu tadi coconut creamnya 3 cup tuh 3 cangkir. Cangkir 200 cc itu minuman itu ya. Banyak ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, jadi creamy kan. Jadi es krim nggak, saya tanya siapa tadi yang ngomong es krim. Nah, Anda bekuin deh. Ya ampun enaknya. Kalah es krim. Nggak ada gula. Dari tadi saya nggak sebut gula kan. Yes. Dan kelapanya manis Bu. Kelapanya manis. Kelapa itu manis. Creamy-nya dari coconut. Ya makanlah tanpa rasa bersalah. Dan coconut itu bagus sekali untuk stroke. Di dalam coconut itu banyak sekali zat-zat yang baik. Tapi yang bikin sendiri ya Bu. Makanya saya bilang, Bu, nanti lain kali kita workshop aja. Sekalian di sini bikin, ayo. Nanti Anda cobain, ya ampun enaknya. Udah ya. Jadi saudara ada solusi kan, gak usah beli di luar. Banyak sekali resep lain, nanti Anda lihat di sini saya bawa ini 5 jam. 5 jam loh. Dengerin, jadi penuh resep. Kalau Anda mau ya, nanti ikutin. Itu saya kasih 1 dulu. Jadi maksud saya lagi mau ngomong ini, mana siklusnya. Jadi adalah bisa. Jangan nanti ibu-ibu udah lagi kesel, tiap kali kita bisa gesekan lah ya. Tiap hari kan ada jengkel. Jangan cepet-cepet lari ke sini. Jangan. Yang betul adalah selesaikan. Maaf aja dulu, enggak kita lebih tua, kayak kita lebih muda, kayak pokoknya maaf. Saya minta maaf ya. Itu sifat Kristus. Dan kita akan undang angels. Saya pernah ngomongnya sering-sering. Saya pernah ingat di ibadah belum, kesukaan setan itu adalah luka. Betul? Saya di UGD, kalau lagi ituin pasien yang luka, pasti lalat yang masuk. Datang. Saya bersihin, saya tepak dia pergi karena saya lebih hebat dari lalat. Tapi selama luka itu masih ada, apalagi bernanah udah bertahun-tahun, udah busuk,
akar pahit kita sebutnya, udah busuk banget nih. Dia akan datang lagi. Sampai saya verban, saya hekting, saya jahit bersih, itu lalat udah mulai gak datang. Kalau saya samperin lalat itu bilang, lalat kenapa aku lagi jahit pasien, kamu datang infeksi tahu? Kalau dia bisa jawab dia bilang apa? Lah ada luka. Kan kesukaanku luka. Kalau lalat bisa ngomong. Betul ya, Anda kalau ke ke UGD, ke ruang bedah yang di depan ya, poli bedah. Pasti di situ lalat, apalagi RSCM. Kesukaan lalat adalah luka. Lalat itu simbol Baal Sebul di Alkitab. Bosnya setan. Jadi selama kita simpan luka jangan kaget. Kalau akhirnya gak ada berkat dalam hidup kita. Yang datang penyakit. Kalau lalat kan kutuk, mencuri, membunuh, membinasakan. Lain angel. Saya ingat cerita Kain dan Habil aja. Kain waktu hatinya sakit, saudara Tuhan udah bilang lihat dosa udah ngintip. Jadi waktu hati sakit Tuhan udah warn dia. Lihat dosa sudah di depan pintu. Kamu harus berkuasa atasnya. Siapa yang disuruh berkuasa? Kain sendiri. Dia harus pilih kehidupan, dia harus pilih berkat. Sayangnya Kain gak mau. Ikuti perasaan sakit hatinya, dia bunuh Habil. Langsung waktu masa tuanya Kain berkata, Tuhan hukuman yang harus aku pikul ternyata melampaui kemampuan aku menanggung. Saudara jangan nanti kita diranjang waktu di ICU di mana kita ngeluhnya sama kayak Kain, Tuhan hukuman yang harus aku pikul gak mampu aku. Lah kan Tuhan bilang aku udah bilang kamu ampuni. Selama kita nggak mengampuni, kita mengundang lalat tadi di alam roh ya. Selain ada bicara lain imun sistem dan rendah dan seterusnya. Lalat itu selalu pembawa petaka. Saya pernah cerita ya, saya dulu di sini. Ada satu orang yang luka hati, saudara dia begitu dikelilingi lalat, papa rohani saya lihat. Tapi ketika dia berkata, Roh Kudus berkata ampuni, ayo ampuni. Waktu dia ampuni, keluar hormon endorfin, hormon sejahtera. Waktu hatinya sejahtera, yang ada di sekelilingnya adalah angels. Malaikat, Papa Roni saya bingung. Tadi jijik sekali dia lihat lalat, kenapa sekarang jadi malaikat indah sekali? Kata Tuhan, lihat hatinya. Dia lihat hatinya wanita yang tadinya sakit itu udah intak, udah utuh. Karena dia udah bilang ampuni. Menarik sekali. Jadi kita mau tarik lalat apa tarik malaikat? Tergantung. Saya sih gak mau, makanya saya selalu bilang kalau mau tidur saya beres-beres dulu. Tadi saya gondok banget sama suami saya, sama anak saya atau siapa. Saya udah bayangin, di jendela saya banyak lalat. Di rumah saya, apalagi ini ada ancaman gempa bumi. Gak jadi udahlah ampuni aja. Kan Tuhan Yesus ampuni. Udah setiap malam sebelum kita tidur lebih baik semua saling mengampuni. Selesaikan clear. Jikalau engkau marah, janganlah matahari terbenam. Kata firman Tuhan betul? Janganlah matahari terbenam. Jadi kalau marah jangan sampai besok. Selesaikan malam itu ayat. Kalau enggak, saudara lalat tuh waktu kita tidur, tubuh kita tidur, istirahat. Tapi roh kita bangun. Dia akan masukin terus. Dia intimidasi macam-macam, dia masukin doktrin-doktrin dia. Besoknya pas bangun kita bukan baik. Kita makin gedek. Betul ya, kita makin gak mau, jangan. Mendingan Anda selesaikan. Ya ini keseharian hidup kita. Jangan merasa rugi karena Tuhan Yesus sudah begitu. Kenapa rugi? Lah Tuhan Yesus begitu ya. Oke, kita lihat sekarang yang kedua. Sekarang yang bagus ya, padahal tadi yang bagus ya. Yang negatif tadi udah ya. Saya kasih substitute-nya yang bagus, minuman coklat. Terus saya kasih lagi ya. Mau apa? Mau tomat campur mangga. Ntar habis ini. Healthy food dulu. Jadi yang sebaliknya kalau kita milih sehat tadi ya pisang. Kebetulan pisang itu ada triptofan. Triptofan itu nanti jadi serotonin. Serotonin itu peaceful hormone. Jadi makanlah pisang, yang saya suka bilang makanya tuh monyet-monyet. Saudara nggak berantem akur-akur. Karena monyet makannya pisang. Kita manusia makannya rasa pisang. Habis ibu males bikin di dapur, beli aja yang rasa pisang esen. Atau berantem melulu.
Jadi makan yang benar-benar ya. Pisang itu ada penenangnya saudara. Jadi di mobil saya ada pisang. Ntar kalau saya mangkel, macet, saya gigit aja pisang. Gak usah saya nyari minggir ke mall kemana beli, gak usah ada pisang atau minuman coklat. Ya menarik ya. Jadi healthy food itu kira-kira positive emotion lead to stronger relationship. Saudara menjadi hubungan lebih baik. Nah ini strong relationship. Kalau kita maaf ya, ayo gandengan tangan lagi. Ayo, udah lupakan. Ayo mau makan gak? Aku bikinin ini. Ini ada berkat buat kamu. Buat kamu nak, buat siapalah. Betul ya, giving ya. Akhirnya hubungan kita lebih baik, lead to physical health. Sehat deh kita tiba-tiba. Kok rasanya lelahku hilangnya? Iya. Saudara, orang yang saudara punya hubungan baik tiba-tiba lelah hilang, rasa sakit badan bisa hilang. Karena ada morfin alami yang keluar namanya endorfin yang adalah painkiller. Kerja lebih semangat. Tiba-tiba semangat, betul? Karena endorfin itu saudara bikin kita semangat tapi juga asam laktat. Saudara ini banyak bicara kedokteran ya. Yang bikin kita lelah melulu kadarnya turun. Makanya orang yang bekerja dengan kasih saudara lebih kuat. Seorang ibu kenapa kuat malam gak tidur ngurusin bayi betul? Tetap aja dia kuat karena dia punya kasih kepada bayinya betul. Jadi saudara kejarlah kasih. Jadi jangan disimpan ya. Nah, lead to physical health. Physical health bahasa Inggrisnya apa? Tadi saya dibisikin ibu jangan pakai bahasa Inggris. Ada maksudnya saya pakaiin bahasa Inggris ini. Tapi kita belajar aja ya. Physical health kalau sakit illness. Kalau sehat apa? Apness. Healthiness. Ada lagi. Wellness. Wellness. W-E-L-L-N-E-S-S. Apa kata depan dari wellness? W-E. We together. Jadi kalau kita selalu kayak gini nih, we together. Tapi jangan cuma di gereja aja ya, di rumah dong yang paling penting ya. Selalu itu akan bikin kita sehat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Akan keluar macam saya sangat percaya itu. Karena saya dokter. Saya lihat pasien yang negatif, aduh udah deh. Kansernya stadiumnya sama, dosis kemonya sama. Yang beda apanya? Hati. Kalau hatinya ini, wah cepat sekali dia digiles oleh kemo. Tapi yang hatinya mengasihi, tetap melayani, tetap bersyukur, mengampuni. Gak perlu lama-lama dosis kemonya turun. Dosis hipertensinya, antihipertensinya turun. Menarik ya? Wellness, we together. Nah kalau kita udah hati kita penuh dengan ini, kita gak akan cari makanan yang buat melipur lara. Enough. Karena kasih lebih dari makanan, bukan artinya gak boleh makan. Tapi kita udah cukup puas. Amin, gak akan lari, cari pelarian. Entah ke rokok, entah minum, entah makanan tadi ya. Saudara, dan entah ke night club dan seterusnya. Karena whole lubang hati kita sudah diisi dengan yang pas. Anak kuncinya siapa? Love. Jadi Tuhan sengaja bikin hole, lubang di hati kita yang hanya bisa ditutup rapat pas dengan yang namanya kasih. Bukan yang lain. Bukan emas segebung. Rumah itu semua juga kita perlu. Tapi love more than itu semua. Amin. Ayo sekarang ya. Nah kalau gitu kita usahakan ya. Makanya ibu-ibu mungkin kata Gary Smalley. Pantesan ya aku udah didoain, aku udah ikut jemput. Tapi aku masih mangkel terus. Nah jangan-jangan foodnya nih hari ini yang mesti diberesin nih. Yuk kita lihat sekarang food apa. Kenapa sih bisa gitu? Slide berikut. Rasanya dulu saya pernah ngomong sih nggak apa-apa ini ya. Hari saya tambah resep. Nggak mau. Karena usus kita itu disebut the seat of the emotion. Tadi bicara emosi, negative emotion or positive emotion, adanya di usus. Karena usus ini 90% serotonin yang tadi saya sebutkan, 90% serotonin. Siapa tadi serotonin yang ada di pisang? Peaceful hormone ya, hormon damai sejahtera. Itu produksinya di mana?
90% usus yang menghasilkan. Selain otak ini. Jadi, ketika kita mau pelihara usus ini baik-baik, tentu pelihara usus salah satunya dengan food. Betul. Yang ada yang kelihatan kita tentram. Kalau kita tentram, diamlah dan tenanglah. Ketahuilah bahwa akulah Allah. Hanya waktu kita diam, kita tenang, kita bisa dengar tuntunan Tuhan. Kamu jalan lurus aja, jangan belok kiri, nanti gawat macet itu. Kamu pilih itu saja untuk anakmu. Kalau anak kita lagi di perjodohan nih, kita perlu guide yang benar Bapak Ibu. Jangan-jangan itu jodoh dari Tuhan, kita bilang enggak, susah dia seumur hidup. Jangan-jangan itu bukan jodoh dari Tuhan, kita ojok-ojok. Susah dia seumur hidup. Jadi pentingkah bahwa kita selalu ada dalam keadaan diam dan tenang supaya bisa dengar suara Tuhan. Amin. Kalau kita gedebuk, sakit hati, mana bisa dengar suara Tuhan. Selalu ingat itu hanya waktu diam dan tenang. Tajam karena Tuhan gak bicara seperti zaman dulu selalu audible. Kenceng, ngomongnya halus. Di hati ini betul? Dalam satu perasaan. Jadi Bapak Ibu harus masukkan ini. Nah sekarang kita mulai masuk lagi ya. Saya nama lainnya adalah gut, GUT. Usus itu emotional part of a person. Kita bikin lagi resep ya. Tadi kan udah. Ceritanya bikin sendiri nih ya. Kalau yang di luaran mah pasti udah pakai macam-macam. Jadi saya nggak usah ngomong deh, saudara juga tahu lah. Ya pewarna bilang strawberry bukan strawberry. Sekarang kita bikin strawberry beneran. Ini di sini ada 10 hari smoothie. Enak loh. Kenapa saya mau masukin smoothie? Saya bilang sama ibu. Karena Anda sudah mulai ngeluh giginya ngilu. Karena email tahu ya, pelapis giginya udah mulai hilang ya, kita udah tua ya. Jadi saya juga makan buah udah, nggak lama lagi sikat gigi, ngilu. Jadi membuat orang males ngunyah. Dondong, ngunyah apa lagi tuh saudara ya, apalagi yang asam-asam. Nah gampang, kita blend aja. Jadi di rumah di usia segini kita punya blender. Blender, not juicer. Selalu ingat itu, karena juicer itu fibernya dibuang. Padahal fiber itu yang bikin usus kita happy. Fiber itu adalah prebiotik. Prebiotik. Fiber ya, yang ada di buah, di sayur. Kalau Anda makan dengan yogurt, yogurt itu probiotik. Prebiotik ketemu probiotik, jadinya postbiotik. Gak apa-apa ya kita belajar ya, biarpun kita udah usia lanjut ya, belajar rumus. Karena ada ayat bilang tambahkan pada imanmu knowledge. Jadi jangan cuma iman nih, knowledge juga penting. Jadi hal-hal seperti ini penting. Tambahkan pada imanmu knowledge. Baru tambahkan ini, tambahkan kasih kepada saudara-saudara. Betul ya? Itu kan ayat di Petrus. Nah saudara, jadi knowledge-nya penting. Prebiotik yang ada di serat buah, serat sayur, serat almond, kacang-kacangan, pumpkin seed dan macam-macam deh. Serat kan, itu ketemu dengan probiotik yogurt kah, kefir kah gitu ya. Saudara kombucha sekarang kan tuh probiotik ya. Pre ketemu pro jadi post. Postbiotik itu, nah ini sedikit gak usah hafalin. Ini bukan kuliah kedokteran tapi saudara saya sebut aja supaya tahu. Namanya SCFA, short chain fatty acid. Asam lemak rantai pendek. Jadi ada zat kimia yang terbentuk waktu Anda misal bayangin nih ya, masukin itu makan pakai yogurt. Makan apa deh? Mangga sama jeruk enak tuh campur. Mangga, jeruk, kasih yogurt blend. Jadi jeruk Sunkist. Betul ya? Ambil sama kulit putihnya Bu. Kulit putihnya itu fiber. Kulit putih tahu ya, yang kita suka rajin, buangin, jangan. Justru itu fiber dan dia nyerepin lemak kita. Gitu, Anda bilang gak enak, tenang aja ada mangga. Gitu, ada jeruknya, daging jeruknya kan manis, kan di blender. Kalau digigit iya, alot. Saudara blender kan, ambil kulit jeruknya setebalmu, kalau saya gak mau rugi. Buang kulitnya dikit aja, ambil putihnya banyak. Itu Sunkist ya, terus sama mangga.
Kasih yogurt. Yogurtnya jangan yang beli yang manis dong Pak Bu. Belinya yang tawar. Kan ada plain yogurt bikin sendiri lebih bagus lagi. Nanti lihat di USB saya ada cara bikin sendiri. Tapi oke, kalau nggak mau sebut beli plain yogurt yang plain. Namanya plain kalau di supermarket, bukan yang manis, bukan sweeten. Nah, kira-kira udah kebayang belum? Sanke sama mangga sama yogurt, ada asam, ada manis. Asam dari jeruk, asam dari yogurt, sama manis dari jeruk, manis dari mangga. Anda mau tambah lagi fiber itu prebiotik. Tahu flaxseed, chia seed, udah banyak yang jual. Flaxseed itu scientifically proven, sangat terbukti jauhkan kita dari kanker payudara. Biji flax, nah nih ibu ini tahu, nanti tanya aja sama ibu ya. Flax gitu, yang powder, itu ada masukin 1 sendok makan boleh, saya tiap hari bertahun-tahun makan itu. Ya aman-aman sampai hari ini puji Tuhan dan 65. Saudara, sekeluarga kita makan flaxseed, saya selalu pakai flaxseed. Kan jadi bisa makan begitu aja nggak enak. Kalau di Alkitab flax itu namanya biji rami diterjemahkan. Tapi ini makan, ini betul-betul jauhkan kita dari kanker. Nanti saya mau ajar masak juga saudara, takut telur, kolesterol, saya bisa ganti telur dengan flax. Nanti saya kasih undangannya ke ibu ya, saya lagi diundang untuk masak ganti beberapa menu. Oke, kita kembali, tadi blend, udah kebayang belum enak? Enak lah. Terjadilah short chain fatty acid. Siapa dia? Asam lemak rantai pendek. Dia akan langsung masuk aliran darah. Di sini kan banyak aliran darah. Bawa nutrisi kita langsung ke brain. Di usia kita sekarang kita udah mulai kesel. Gue lupa melulu. Lupa. Betul ya? Lupa. Berantem deh suami istri gara-gara si istri pelupa atau si suami lupa. Betul? Gara-gara gitu jadi panas-panasan. Nah supaya nggak lupa dulu, salah satunya short chain fatty acid. Dari mana? Bukan beli kapsulnya sekali lagi ya. Dari serat tadi, dari buah sayur, ditambah dengan tambahin flaxseed sedikit boleh, chia seed boleh, ditambah dengan probiotik dari yogurt, kefir atau kombucha. Jadilah asam lemak rantai pendek yang akan masuk aliran darah ini kasih makan otak kita. Short chain fatty acid di zaman COVID, dia akan masuk aliran darah, dia sampai di paru, di situ dia gempur itu virus COVID. Makanya pemerintah kita dulu lagi zaman COVID bikin pengumuman toh, banyak makan buah, banyak makan sayur. Ingat lagi kita COVID yang kemarin takut, Menkes bilang makan buah, makan sayur, makan buah, makan sayur, makan sehat, makan kelapa. Hebat firman Tuhan, karena itu ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan, jadi dia akan ada di paru, dia akan lawan. Bagi saudara yang punya infeksi paru, perlu short chain fatty acid. Dan seterusnya, sekali lagi ini bukan ini saya nanti pindahin, nanti Anda terusin di sini. Jadi menarik sekali apa yang terjadi di usus ini akan mempengaruhi emosi kita. Udah dapat ya resep itu ya. Sekarang oke, kita bikin lagi satu smoothie deh. Kalau tadi kan coklat sama coconut sama pisang. Tadi lagi ngomong buah apa? Buah yang hijau ya. Prinsipnya gini Bapak Ibu, kalau mau bikin smoothie enak kan Anda sekali lagi ya, Anda udah susah gigit kedondong, sayur juga mau kunyah kita udah otel-otel, gitu udah ngilu dan seterusnya. Paling enak blender. Blending, beli blender yang bagus, yang food grade, yang pisaunya jangan abal-abal nanti aluminiumnya keluar ya. Food grade Philips saja udah food grade gitu. Nah Anda prinsipnya begini, bitter taste jangan nanti yang Anda blend bayam doang atau pada marah di rumah. Atau daun ketumbar, tahu daun ketumbar, wanshui. Saya pernah cerita ya, wanshui itu buat ilangin logam, buat bersihin darah kita dari merkuri, bersihin darah kita dari aluminium, kadmium dari aki, itu wanshui loh. Jadi gak heran tuh makan steam ikan suka ditaruhin wanshui sama restoran. Karena restorannya takut jangan-jangan nih ikan tercemar logam berat di air ya. Jadi dikasih wanshui. Suami saya bilang kalau saya kasih itu dia langsung tutup hidungnya. Bau kecoa dia bilang. Waktu saya dulu belum ngerti saya bikinin wanshui doang. Saya blender semangat di saya. Gak ada pengetahuan.
Waduh, nyiksa, dia tersiksa. Aduh, apa kayak gini ya, mau hidup sehat ya, katanya. Minum Wansui dong, lama-lama saya belajar. Makanya kita terus berkembang ya. Itu kan dulu jam terbang saya belum tinggi, jadi taunya cuma itu ya itu. Sekarang saya berkembang tahu, oh kalau itu pahit, bitter taste, ketemuin sama sour taste. Rasa pahit ketemuin rasa asem. Akan gives the good taste, akan bikin rasa enak. Ayo bayangin sekarang. Rasa pahit, apa tadi? Cilantro ya, cilantro bagus buat bersihin darah kita dari racun. Tambahin sour, sour itu apa? Lemon misalnya. Nanas kan ada asamnya juga. Jangan nanas yang manis banget dong, nanas yang biasa aja. Ada asamnya, ada manisnya, betul ya? Udah langsung, udah kebayang belum? Mulai enak. Tambahin lagi asamnya lebih enak lagi. Cuma Anda bilang jadi asam. Udah tenang dulu, asam sama pahit udah enak. Tinggal manisnya, kan kita punya pisang. Kan kita punya mangga. Kan punya kiwi yang kuning. Kan punya anggur. Anggur manis kan? Udah kebayang belum? Ada jeruk. Jadilah itu si Wansui. Sekarang suami saya nyari malah. Kalau Anda kemarin dia habis khotbah, kalau ngintip ke mobilnya ada 2 atau 3. Kamu lihat di saya juga ada tuh. Green smoothie. Udah nggak bilang nggak tutup hidung, dia malah nyari. Karena enak udah rasanya. Pahit ketemu asem dikasih manis. Kan dia habis dari sini ke gereja, dari gereja masih pergi lagi. Jadi memang di mobil kita ada cooler box selalu. Daripada kita makan yang nggak mampir restoran, ya makan dulu itulah. Itu kan gampang, tinggal sedot. Beli sedotannya yang besar Pak Bu. Kalau yang kecil atuh lama. Betul ya, ada kan sedotan yang besar kan. Udah tinggal berapa sedot, cerut. Nah, tapi kita bayangin di usus kita sudah ada prebiotik, ada probiotik, short chain fatty acid tadi yang bagus. Buat otak dan buat immune system dan seterusnya. Gampang toh. Nanti kombinasi sendiri. Pokoknya gini. Perbandingannya 4:6. Nanti detail saya taruh di sini ya, ada 10. Setiap hari beda. Saya ikutin puasa Daniel. Daniel kan 10 hari makan sayur dan buah. Betul ya? Sebenarnya lebih tepatnya bukan sayur buah doang. Dia pulse, P-U-L-S-E. Jadi ada beans juga, ada almond, ada kacang edamame. Tahu ya edamame? Itu juga perlu beans, itu buat proteinnya. Jadi sebenarnya bahasa asli pulse itu P-U-L-S-E, ya sayur, ya buah, ya juga dengan beans. Ada kacang hijau yang rebus, ada kacang merah, masukin sedikit-sedikit. Kan di blend halus ini. Yang penting pahitnya ketemuin asem sama manis semua enak. Apalagi edamame masukin deh. Milky, jadi kayak makan susu. Kan ada susu edamame, ya kan? Orang Jepang kan makan edamame itu. Masukin edamame, rebus dulu Bu edamamenya. Takarannya nanti lihat ya di sini ya. Nanti kapan-kapan kita workshop yuk. Nanti saudara kaget, enak ya hidup sehat. Jadi hijau, jadi enak, ada asam, ada manis. Ada apa namanya tadi gurih dari lemak dari si itu. Anda pengen makan almond keras, ya masukin aja ke blender. Almondnya, betul ya? Halus kan? Jadi Anda makan almond. Jadi blender itu menolong kita untuk bisa makan berbagai macam. Kita makan satu-satu udah pegel, udah gigi nggak enak dan kapan banyaknya, betul? Tapi kalau masukin blender kan jadi masuk, betul ya? Jadi Anda dapat almond, ya jangan ribut mahal, tapi karena almond itu memang yang paling alkali. Cari yang ada kulitnya, saudara, karena almond itu alkali tahu ya, jauhkan kita dari kanker. Jangan kacang tanah ya, kacang tanah agak acidic, pH-nya agak asam. Almond, pumpkin seed dan seterusnya. Nah Anda bikin deh minuman. Nah ngeblendernya silakan slide berikut. Nah ini ngeblendernya jangan mau rugi. Ngeblendernya lagi ngeblendnya di blender kan pakai air. Sekarang kita nggak mau rugi, kita mau dapat berbagai penjuru kan dalam satu blender kita, betul ya? Berbagai macam ciptaan Tuhan yang baik. Nah airnya bikin air kunyit. Kita tahu kunyit nih ngetop banget.
Kunyit itu anti kanker, kunyit itu turunin kolesterol, kunyit itu anti stroke, kunyit itu anti inflamasi, anti penyakit yang lagi ngetop sekarang autoimun, anti cancer tadi juga ya, dari autoimun biasanya ke cancer nyebrangnya. Saudara, itu kunyit. Jadi betapa kembali Tuhan punya kasih atas kita, kita nanam kunyit gampang. Harga yang murah ibu, tinggal tancep. Tapi kan makan kunyit begitu lagi ngomel, gigi kuning. Apa enak? Sepet, ada yang bilang enak. Enak, banyak fungsinya, dia buat nasi kuning dan seterusnya. Nah kalau mau dibikin smoothie, lihat pengetahuan ini. Intensify your turmeric. Kita intensifkan dia. Jadi caranya dia lebih hebat lagi bekerja, diserap 20 kali. Diserap oleh usus untuk supaya dia lawan kanker kita, untuk dia naik ke otak, untuk kita pinter. Anak-anak yang rada lemot gitu ya sekolah, coba Anda kasih air kunyit. Tapi dia akan lebih intensif lagi kerjanya, saudara baca ini. Namanya bahasa kerennya bioavailability-nya, ketersediaan hayati. Ya ini istilah farmakologi karena saya dari farmakologi. Dari dokter umum saya ambil farmakologi S2 saya. Jadi saya tertarik dengan kata ini. Apa itu bioavailability? Lebih available lagi, lebih tersedia lagi di darah, lebih hidup lagi. Kalau bioavailability lebih naik, kalau dia diketemukan dengan 4 di bawah ini. Diserap lebih banyak. Jadi Anda nggak tersiksa makan kunyit mesti banyak banget gitu. Dia sedikit tapi lebih intensif kalau ketemu ini. Black pepper. Pepperin ya, lada hitam. 1 cubit aja. Jangan 1 sendok teh. Jadi saya mulai ya. Kalau misalnya Anda nggak mau parut kunyit, 1 sendok makan deh. Atau 1 sendok teh. Beli kunyit bubuk organik ya kalau bisa ya. Supaya nggak dicampur. Ambil 1 sendok teh itu, biasanya kan ketemunya sama jahe. Jahe. Lalu masukin dia dulu bukan 1 sendok teh. Atau 1 sendok makan. 1 pin, 1 cubit, 1/10 sendok teh. Nanti pedes. Lalu seduh air panas. Panas kan nih, nginfuse dia. Udah mulai anget, kita udah cicipin, bisa nih gak melepuh nih. Nah Anda tambahin baru lemon. Lemonnya kira-kira 10 sendok makan asam. Lemon itu menetralkan rasa. Lalu untuk 1 liter air, tenang aja. Untuk 1 liter air, 10 sendok makan, kasih madu. Madu hutan ya, saya anjurkan. 5 sendok makan. Udah mulai kebayang belum nih? Enak gak kira-kira? Enak banget. Nanti kalau musim panas gini di kulkas, ntar musim dingin ya makannya anget-anget aja. Nah ini biasanya saya simpen di kulkas, lalu saya pakai buat ngeblend tadi smoothie saya. Campurin apa tadi? Cilantro, berapa cup? Lalu campurin apa? Ibu mau lebih murah kedondong, kan asam kedondong. Kan tadi pahit, mesti ketemu asam. Kasih kedondong aja, kasih kedondong. Lalu asam lagi strawberry, betul ya? Misalnya asam lagi apa? Tadi nanas, lemon, dan suka-suka. Jadi ini tayang di Pijar TV saudara yang dengerin penduduk desa. Saya pikir waduh apa pada itu. Wah mereka yang semangat. Langsung kirim balik feedback ke Pijar TV. Ini saya, mereka create sendiri di rumah. Di sana kan gak ada buah-buah mahal dong. Yang ada kan tadi kedondong, betul ya. Bayem gitu kan. Mereka create sendiri dan mereka bilang mereka sehat banget. Jadi mereka pakai itu, pakai dondong, pakai strawberry ya nggak bisa kali di desa. Nanas banyak, kasih nanas, jeruk nipis. Pokoknya prinsipnya pahit, ketemuin asam, cari manis. Sirsak itu anti kanker luar biasa. Anda blend, ketemu ini, jadi minuman yang enak banget. Nah jadi ibu sekali makan udah banyak. Udah makan segala berbagai item yang punya fungsi masing-masing. Nah airnya jadi ini, ngerti ya? Air untuk ngedorong si blender. Kan kalau blender kudu ada cairan untuk ngedorong ya bu. Untuk ngedorong, pakai ini.
Kalau mau lebih manis, ada air kelapa. Beli sama si abang air kelapa. Betul, disuruh bacok. Saudara ambil airnya, udah bayangin. Bisa macam-macam loh. Dalam satu smoothie saudara, saya pernah hitung, saya pernah bikin 23 macam. Nanti Anda lihat di USB saya. 23 macam ciptaan Tuhan. Sekali saya sedot, ada 23 macam ciptaan Tuhan. Hitung aja, Anda masukin sedikit-sedikit ya. Misalnya tadi cilantro wanshui sedikit. Selada sedikit, yang hijau-hijau nih. Bayam dikit. Lalu apa lagi? Brokoli. Gitu ya, itu aja udah 4. Kan banyak lagi yang hijau lain. Terus manisnya berbagai macam buah, banyak kan? Tambahin flaxseed, chia seed, dan seterusnya. Dan seterusnya saya hitung-hitung. 23 macam dalam satu gelas. Kalau Anda makan satu-satu, Anda pegel. Jadi di kulkas udah siapin itu. Nah, bagi usia lanjut, Anda perlu makan ini. Kunyit itu anti osteoartritis. Saya bersyukur saya masih sepatu tinggi, saya masih jongkok, bangun, tidak keletek-keletek. Karena saya pemakan kunyit. Gitu, saya makan itu takarannya tapi perhatikan ya. Nah, saya kasih satu resep lagi yang ini. Nah, kalau Anda pakai bubuk, ditinggalin di endapan atau disaring. Jangan sama bubuknya Anda gelegek. Nanti ginjalnya capek. Betul ya? Jadi kalau kayak gini nih misalnya dia saring. Kalau sebenarnya tadi yang cara saya itu 1 liter air, 1 sendok makan kunyit bubuk, 1 sendok makan jahe yang tadi itu ya. Anda seduh, kasih black pepper gitu kan nanti dia ngendep. Endapannya jangan diminum. Ambil airnya aja buat blender betul. Masih ada Anda bisa kedua kali, ketiga kali seduh lagi. Nangkep gak? Jadiin kayak minum teh. Dia jelas sekali to treat apa? Sakit lutut, knee itu lutut. Pain itu sakit kan di usia kita nih mulai yang masalah itu kan. Duh lutut pada sakit, kaku, mau jongkok ambil barang susah, naik tangga keletek-keletek. Betul? Itu terjadi inflamasi sebab. Inflamasi itu jadi inflamasi di radang sendi. Siapa yang melawan itu antiinflamasinya? Kunyit. Ya, ini resep lain kalau Anda mau, tapi selalu kunyit, jahe. Kalau Anda kencing manis, tambahin supaya honey-nya enggak terlalu banyak juga kayu manis. Namanya kayu manis, tapi sebenarnya dia buat diabetes, buat turunin gula darah. Jadi Tuhan udah sediakan dan enak loh rasanya. Enak banget kayu manis itu bikin manis, ganti gula. Bisa kan ganti gula. Jadinya ada kayu manis, ada kelapa. Saudara di era seperti ini ketika rumah sakit di Indonesia penuh, BPJS nggak menjamin saudara. Karena pemerintah bisa bangkrut gara-gara BPJS. Karena semua orang BPJS. Jadi ambil obat lebih, ntar ke dokter. Kan mau gunain BPJS-nya. Akhirnya dia sakit sendiri. Karena kebanyakan obat dan ke dokter melulu. Saudara, dan akhirnya rumah sakit sekarang kewalahan. Siapa yang mau ngobatin diri sendiri adalah kita. Dan supaya kita juga oleh keluarga, tentunya keluarga kita jadi sehat juga ya. Kan Anda sekalian bikin, sekalian bagi. Dan ini buat anak-anak sekolah, tadi Anda kasih deh. Jadi di Singapura saudara ada satu mama berterima kasih sama saya juga gak sadar karena dia dengerin USB, rupanya anak-anaknya dikasih. Dari anaknya pencinta soft drink, sekarang jadi gak jadi minumnya ini. Karena soft drink itu kan yang enak ada asemnya, citric acid kan, ada manisnya. Sekarang dia ganti asemnya dari lemon, manisnya tentu dari kayu manis tadi dan dari madu. Jadi anak itu lepas, udah gak minum soft drink lagi. Jadi oma-oma, opa-opa di sini, Anda masih bisa berguna. Memang kita udah gak bisa kerja di kantor, mungkin kita udah gak bisa bisnis. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Masak. Menyediakan makanan. Pasti keluarga kita akan suka temuan dengan jangan yang gak enak ya, itu dengan hati. Ya, karena makanan itu benar-benar menolong kita, menolong hubungan. Hubungan jadi baik ketika Anda bisa bikin, apalagi kalau pakai coklat. Nah, yang manyun langsung ketawa deh. Kalau ada coklat, betul ya?
ada coklat, ada manis, kan bisa. Jadi ini resep salah satu ya, nanti resep lainnya ikuti yang lain. Slide berikut. Nah, buah yang kita masukkan itu saudara ganti-ganti ya, selalu bikin rainbow color. Karena tiap warna punya arti. Kalau warna putih-putih itu biasanya ke arah imun sistem, anti kanker. Saudara, anti kanker itu urusannya sama imun sistem. Kalau imun sistem kita kuat, sel kanker nggak akan merajalela. Jadi bawang putih, lalu apalagi kol putih. Ada orang bilang kalau yang warna putih nggak ada gunanya. Sawi putih itu justru untuk imun sistem anti kanker. Ngerti ya? Anda bingung, bawang putih gimana masukin ke blender? Bisa. Kasih aja sedikit saudara, emang dia pedas. Tapi bawang putih amat sangat luar biasa. Anda udah mesti banyak. Dari seluruh deretan, nanti saya akan berikan ini, best foods for cancer, nanti saya kasih Ibu Herlina undangannya. Saudara, dalam satu penelitian para onkologis, yang paling banyak berguna untuk kanker, jauhkan kita dari kanker, golongan bawang-bawangan. Apakah itu bawang putih, apakah itu bawang bombay, apakah itu bawang merah, apakah daun bawangnya. Menarik ya? Itu yang putihnya. Baru kemudian yang hijaunya. Yang hijaunya adalah sawi putih, kol putih, ya kol putih kan. Saudara, Brussels sprout ada. Nah tadi brokoli, kale dan seterusnya. Jadi itu yang paling. Nah itu kan ada warna-warnanya. Jadi ada artinya. Kalau ungu lebih ke arah jantung, ke arah saraf. Untuk jauh dari stroke dan seterusnya. Ya jadi ada ubi ungu, ada terong, ada kol ungu, ada bawang bombay ungu. Pokoknya harus kita makan tuh bergantian. Anda dekatkan toko buah, jangan itu melulu ya. Lalu paprika untuk jantung, merah biasanya untuk jantung. Lalu heart ya, heart. Ada paprika, kalau makan paprika, Bapak Ibu putihnya ini jangan dibuang. Anda bisa bikin blender tadi di blender masukin paprika, enak juga. Nah putihnya ini jangan dibuang karena putihnya ini yang justru buat jantung. Oh kita baru tahu memang semua kita buang-buangin bersih. Itu yang bagus. Sama tomat, kalau Anda makannya di restoran gak mau makan rumah. Restoran chefnya pasti buang lendirnya. Sama bijinya kan tomat supaya cantik. Tapi sebenarnya antioksidan, anti kanker itu adanya di biji dan di yang yang kayak lendir itu. Jadi Anda cemplungin aja tomat ya, karena tomat itu benar-benar anti cancer. Ditambah tomat itu sendiri juga antioksidan dan anti prostat terutama ya. Lalu yang hijau lebih ke arah untuk detox. Yang kuning-kuning tadi orange seperti kunyit itu untuk apa? Inflamasi. Orange ya yang kuning nanas dan sebagainya. Nah ini lebih ke kulit, lebih ke anti cancer juga sih sebenarnya. Menarik ya. Jadi namanya rainbow, eat colors for your health. More colors, more health. Lebih banyak color ya. Ibu-ibu semangat ya, bikinin cucu, bikinin anak. Nanti cobain sendiri. Kuncinya saya kasih tahu aja, kalau kurang manis Anda main di nanas. Kurang asam main di lemon. Langsung udah enak, apalagi kalau lagi musim mangga kayak gini udah langsung enak. Anggur pakai smoothie, tadi pakai yogurt, Anda bisa kebayang gak? Yogurt kasih anggur, enak gak kira-kira? Anggur manis kan, kasih yogurt, udah bisa jadi minuman. Bekelin cucu dan seterusnya kita akan dikasihi keluarga kita dan kita masih berguna sampai nanti Tuhan memanggil kita. Jadi jangan nangis, jangan jajan melulu, ya bebikinan di rumah. So, coba lagi sampai ketemu, cobain aja sama cucu mana suka mana. Biasa oma-oma seneng banget kalau cucu bilang enak, nambah dong, nambah oma. Nah
Gitu ya. Menarik sekali. Yuk, ntar kasih resep lagi ya, bentar. Yuk lagi. Oke, menjelang kita terakhir, tunggu ini dulu. Kompas pernah menuliskan, kesehatan sejati ada di dapur Anda, bukan di restoran. Ini Kompas tanggal berapa nih? Sampai saya tulis. Malah 2015, udah lama ya. Kompas pernah menuliskan ini, yang menulis adalah dokter terkenal Hendrawan Nadesul. Saudara, dia bahas satu persatu makanan yang ada di luar. Bakso dengan plastiknya, saudara baca sekarang Indonesia negara mikroplastik terbesar di Asia atau di dunia. Semua plastik, jadi ibu-ibu bilang tahan panas nih. Jadi ibu belanja dimasukin kan kuah baksonya ke plastik karena bilangnya plastiknya tahan panas. Langsung tuh keluar dioksinnya, itu penyebab kanker. Itu sebabnya kalau Anda terlalu banyak di restoran, urusannya kalau enggak dengan styrofoam, dengan plastik. Tapi coba makan di rumah. Enggak kan? Jadi sekarang pemerintah udah turun tangan. Tolong plastiknya itu ada tulisan BPA free. Ini kalau adem enggak apa-apa. Tapi kalau saya taruh mobil saya di depan, ini panas terus sampai sore. Dioksin mikroplastik ini akan lari ke air. Anda mikir nggak sekarang kanker terus meningkat? Dan diduga tahun 2025 berarti tahun depan. 1 dari 3 orang akan kanker. 1 dari 3 gede loh. Salah satunya adalah terlalu banyak di luar karena urusannya dengan plastik. Zaman dulu sih kita daun ya. Sekarang daun mulai ditinggalkan. Mesti kembali lagi ke daun. Saudara sekarang styrofoam, plastik dan seterusnya. Nah di sini bicara ya saudara tentang bakso yang saya pernah bilang ya, saudara bakso mau tahu formalin atau enggak? Formalin itu kan untuk suntik mayat sebenarnya. Tapi pada pinter taruh di tahu, taruh di bakso. Gelindingin aja saudara Kemenbekel baksonya. Kalau dia naik lagi berarti itu formalin. Tapi kalau kita bikin sendiri ditaruh blok aja jatuh, enggak formalin. Saya sampai tesin beli-beli di supermarket, di situ saya mainin untuk Kemenbekel. Wah rata-rata dung. Terus kasih ke kucing. Kalau kucingnya melengos, artinya dia nggak ada formalin. Ada formalin. Kucing aja tahu pinter ada formalin nggak mau. Manusia makan ya jadi kanker. Saudara sekali kita kena kanker, susah banget deh ngerawatnya. Karena belum lagi relapse ya. Relapse tau ya, kumat lagi. Udah bersih, dinyatakan bersih, berapa lama lagi itu lagi. Jadi memang kita harus aware ya. Jadi kita nanti biarlah kita berumur panjang di tangan kanan tapi tangan kiri kita masih kaya dan terhormat. Nanti baca sendiri, saya tinggalin ini. Saudara apa akibatnya kalau kita di luar terlalu banyak. Cooking is love made visible. Tadi kita lagi ngomong love kan. Saudara mau membuat kasih menjadi nyata, salah satunya di keseharian kita, yaitu melalui masak. Saya mau menyatakan sayang saya ke anak saya misalnya lagi pergi jauh, saudara tidurnya di desa lagi, tidurnya di batu. Apa yang membuat dia terhibur? Saya bekelin dia makanan, saya bikinin ini itu. Aduh mami, untung loh mam, aku bawa. Gitu ya. Masak itu benar-benar ada salah satu cara kita untuk menyatakan kasih. Slide berikut. Kitchens are made to bring families together. Betul? Yang membuat keluarga kumpul ngapain? Ya masaklah Bu. Ada tuh, masuk lagi di Kompas kemarin di BKKBN menetapkan hari makan. Namanya judulnya apa ya? Jadi dari penelitian terbukti anak-anak yang ngedrugs, anak-anak yang senang sekali melakukan penyelewengan seksual, minum, rokok, ternyata saudara anak-anak itu ketika keluarganya bikin makan bersama,
Kasus bunuh diri, kasus ngedrak segala itu turun drastis. Itu sampai diteliti oleh BKKBN. Jadi betul-betul saudara di rumah itu adalah sesuatu yang baik. Jadi ibu-ibu di usia begini, tadi saya bilang kita udah gak di kantor, kita udah gak bisnis, yang kita bisa lakukan apa? Masaklah. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali ditolak, sudahlah. Kita bikin lagi, kan resep banyak sekarang. Tentu yang sehat ya, jangan yang gula gitu. Coba panggil, mulai dari cucu dulu. Biasanya cucu senang sekali, deket sama omanya. Ketika dia tahu, mau oma enak ini. Tapi kita bahagia, enaknya bukan enak yang kimia tadi. Tapi enak yang bakal jadi obat untuk masa depan dia. Kan kita berguna hidup kita. Kan papa mamanya lagi repot, anaknya masih kecil. Sibuk mengumpulkan uang untuk anak ini nanti bisa sekolah, bisa kuliah. Siapa yang bisa nolongin anak kita sendiri maksudnya? Dan cucu kita loh. Anda jangan putus asa, jangan merasa aku useless. Mantuku tinggalin aku kerja, anakku lah ya dia mesti kerja. Karena kan tuh anak perlu kuliah. Betul, dia perlu kumpulin duit. Nah kitalah yang berperan, sementara anakku kerja, suami istri, cucuku ini ada. Aku yang masakin dia. Dengan tuntunan Tuhan, ingat bahasa roh ya. Asal ludahnya gak muncrat aja. Saudara kalau dengan berbahasa roh, saudara nyanyi, saudara bikin sambil bernyanyi. Ternyata ada bukti loh, makanannya lebih enak. Betul, ada yang sampai bilang, ih ternyata ya aku kan saking kesel dibilang makananku gak enak terus dia berbahasa roh deh. Sambil masak, sambil nyanyi, nih si oma nih. Tiba-tiba sekeluarga bilang, enak loh, enak kan jadi kumpul keluarga. Saudara ketika keluarga ini kumpul tadi relationship, tadi kasus bunuh diri, kasus macam-macam, kasus penyakit turun drastis. Daripada kita menangisi diri sendiri, kenapa ya saya begini, anak saya tinggalin saya. Justru berperanlah, kirim makanan. Atau sekarang kan ada Grab, ada apa, ambil ya. Sekali, 2 kali, 3 kali ditolak gak apa-apa. Lama-lama mereka akan thank you. Anak-anak muda pasanganmu itu akan terima kasih mami, terima kasih oma, opa. Aku dikirimin, bikin dong bungkus yang bagus. Betul saudara yang menarik. Mereka siapapun kalau dikasih makanan dengan bungkus yang menarik ya, jangan yang lusuh. Mereka akan suka banget dan mereka seneng lah karena dia kerja di kantor, dia juga merasa bersalah kan anaknya sama mbak, sama nurse, sama suster. Alangkah enaknya kalau ada si oma yang bantu atau si opa. Ini kita bicara di luar spiritual, memang kita berdoa untuk mereka, tapi juga keseharian kita perlu lakukan sesuatu. Jadi kitchens are made to bring families together. Makanya BKKBN bikin ini, makan bersama di rumah. Kalau Anda makan bersama di luar, yang ada apa? Diam-diaman makan sih satu meja, tapi saudara semua asik dengan ininya. Tapi kalau di rumah kita bisa kontrol. Jadi Anda undang keluarga, ya oma-oma, opa-opa nih, undang mami lagi, mami nak datang yuk, mami lagi bikin resep baru nih, kayaknya enak sambil doa lah. Saudara, slide berikut. One cannot think well, love well, sleep well is if one has not dined well. Sebab kita nggak bisa berpikir baik, kita nggak bisa mengasihi baik, love well, sleep well, tidur baik. Kita udah mulai ada gangguan tidur kan? Karena serotonin mulai kurang. If one has not dined well. Ketika orang gak bisa makan baik, sleep kita terganggu, kasih kita terganggu, berpikir kita terganggu. Udah pikun makin pikun. Jadi kalau udah begini saudara makanlah yang baik. Ya ada banyak resep nanti lihat gampang. Nih contoh resep lagi, ayo. Slide. Kita hampir selesai ya. Naik dulu ke atas satu, oh, itu kue saya. Naik dulu. Naik dulu. Ya terus ke bawah. Kayaknya ada yang kelompat ya. Ke bawah lagi. Ya satu lagi di bawah ini. The dinner table is the heart of the home. Apa skor inti dari rumah adalah meja makan. Jadi ibu-ibu, oma-opa di sini.
Coba bikin ruang makanmu baik, gak usah mahal-mahal. Bersih, ada makanan yang sehat. Karena ini adalah pusat di rumah. Setiap orang yang marah akan hatinya lumer ketika dikasih makanan yang baik. Betul ya? Ada pepatah dulu bilang mau suami pulang ke rumah, istri masak yang enak. Jadi kalau suami gak pulang di rumah, istrinya pada gak bisa masak sih. Masak yang enak, saudara, bagaimanapun makanan itu penting. Waktu Esau dan Yakub tahu waktu Esau masih marah, makanya Yakub kasih makanan. Ada beberapa contoh, saudara. Jadi makanan itu berperan penting. Mau kutuk atau berkat, tapi ya tentu kita ambil yang berkat ya. Jadi oma opa di usia segini, ayo berbikinan. Syukur masih bisa jual kecil-kecilan. Tapi kan itu baik. Daripada kita menangisi diri kita ya. Di makanan ini paling enak. Slide berikut. Nah ini kue saya nih. Makanya bukan happy birthday. Healthy birthday. Anda tahu ini bukan tepung putih, ini di bawahnya adalah coconut. Jadi tadi waktu saya bikin coconut cream, peres santan ya Bu, udah diperes, kan ampasnya ada tuh, mau diapain? Sepak kan, buang katanya. Jangan dibuang Bu, jadiin tuh tepung. Kan fiber, kelapanya sarinya juga masih ada, ya kan? Jadi fiber, jadi tepung. Kan banyak yang jual sekarang coconut flour namanya. Nah dari bikinan kita aja di rumah Bu. Jangan dibuang. Atau Anda habis bikin susu almond. Almondnya diminum. Ampasnya ada kan? Dikepanain. Bikin jadi tepung. Jadilah saya tambahin kakao. Tambahin telur. Nah jadi bolunya kan. Nah di tengahnya orang-orang pakai krim kan. Ya saya pakai kelapa tadi lagi karena nih kelapa luar biasa. Sekali lagi hafalkan ya. Kelapa itu anugerah Tuhan. Apalagi buat yang stroke. Luar biasa kelapa itu. Saya jadi tengahnya kelapa. Kan manis kan? Gitu. Tapi ini yang basah ya. Kalau mau tambahin lagi coconut cream kan jadi krim. Nah di atas ini saya ingat nih saya di Singapura diundang. Di gereja Betani, wah pada makan ini, pada senang banget, dia baru bingung. Kok bisa ya? Nah atasnya baru siram coklat, makan dark coklat. Di atas 70% itu enggak apa-apa. Antioksidan, jadi beli dark coklat. Tapi minimum 70%. Jangan milk coklat. Kalau milk coklat yang warnanya lebih muda, itu mah gulanya banyak. Ini yang dark, kalau dark itu kan gelap. Cuma kan orang cerewet, pahit udahlah, kita udah ada umur. Gitu kan kita ngomong kan, ya udah pahit tapi enak 70% enak kok. Dilumerin, taruh. Betul. Nah ini accident, kalau Anda tahu ini jadi cantik, padahal ini saya accident. Waktu saya mau angkat, saudara ketowel. Jadi ini cacat kan, saya cari akal gimana ya, buruk rupa. Saya ingatkan saya punya almond yang slice, yang saya panggang. Tapi kalau saya panggang nggak suhu tinggi Bu, nggak boleh ya. Harus aturannya 65-70 derajat loh, jadi lama memang. Tapi itu antioksidannya jadi tinggi. Saya aurin deh, dikirain modelnya padahal mah accident. Bagus kan? Ini makan ini kunyang, karena lagi makan ampas kelapa. Kan fiber kan, serat. Ingat tadi, serat itu adalah prebiotik. Serat itu yang menolong kita sangat. Anda percuma beli yogurt, beli kombucha, tapi nggak ada seratnya. Karena yang kasih makan mikrobiom, yang kasih makan lactobacillus di usus, ngerti ya, kuman baik itu adalah serat. Kalau nggak mati. Kan Tuhan bikinin lactobacillus kuman baik. Kalau Anda minum antibiotik terus, pasca operasi, anak yang radang, kita yang apalah makan antibiotik. Dokter di Indonesia kan seneng banget tulis antibiotik. Kuman jahatnya mati, tapi kuman baiknya di usus mati pula. Makanya kita jadi kembung. Malah bukan apa-apa, imun sistemnya nggak ada. Kita perlu tahu 70% imun sistem ada di usus. Selain tadi serotonin 90%.
Tapi imun sistem yang bikin kita tetap sehat, jauh dari kanker, kita panjang umur, kita tetap kuat, itu adalah dua kata imun system. Di mana pabriknya? Usus. 70% di usus. Jadi patut kita bikin usus ini sehat. Yang pasti bikin usus itu sehat adalah serat. Gak lain gak bukan. Jadi makanya saya bilang tadi, Anda makan kulit jeruk jangan terlalu rajin. Kalau beli yang Pontianak juga ya, jangan terlalu rajin dikopein putihnya. Lalu makan salak jangan terlalu rajin, udah tangannya gak dicuci lagi. Dikopein kulit arinya putih. Apa yang bisa makan pakai kulit? Pakai kulit, kecuali duren. Duren gak bisa lah. Kalau ada yang bisa makan pakai kulit, tapi cuci ya. Cucinya gampang Pak Bu, cuci baking soda. Baking soda murah kan? Cuci itu lemon. Saya lemon aja kulitnya, habis saya peres airnya, kulitnya saya blend. Jadi fiber. Kan orang-orang banyak yang bikin kue pakai kulit lemon juga ya, kulit jeruk. Itu fiber. Dan antioksidan itu adanya di bawah kulit. Menarik ya? Tapi cuci baking soda ya, baking soda murah kan? Ada tulisan Arm & Hammer baking soda untuk pencuci sayur. Itu kayak garam gitu digosok kayak abu gosok. Nah habis itu rendam cuka apel, udah tenang. Jadi Anda bisa makan sama kulit. Menarik ya, jadi mau makan kue ini enak banget. Ya atasnya coklat. Jadi bisa, tenang aja saudara 70%. Mau lebih pahit ya 80%. Jangan 100 semua benar-benar pahit. Tapi antioksidannya makin tinggi. Ya slide, jadi healthy birthday ya. Ini lagi satu, jadi bisa makan kue, naik dulu. Kalau ini bukan tepung kelapa, tapi ini almond. Tepung almond. Almond enak kan? Almond itu anti kanker. Nah ini almond. Ada yang jual tepung almond. Almond itu anti kanker, minyaknya bagus buat jantung, penuh vitamin E, penuh vitamin B. Wah, kalau di Alkitab namanya buah badam. Betul ya? Buah badam. Nah itu almond, jadi beli tepungnya atau Anda bikin sendiri, mendingan beli tepungnya praktis. Cuma 2 cup almond, saudara kasih telur 6, mau 5 boleh. Gak usah takut, merahnya kocok dulu, gitu ya. Putihnya dibikin kaku, kocok ya Bu. Lalu kocok yang merahnya, masukin almondnya, kasih gula aren. Kalau Anda diabetes kasih stevia dikit, udah masukin, dipanggang jadi nggak ini? Jadi ini semua almond gak pakai tepung putih karena tepung putih urusan sama diabetes, betul ya? Tepung-tepung putih itu kan gula darah kita naik, jadi bisa. Dan ini fibernya tinggi. Atasnya cegok nanti siram. Kembali siram tadi dengan 72% dark coklat, gak apa-apa dong. Udah kebayang enak kan ya? Atasnya kasih lagi ini. Jadi masak serpihan almond ini, hati-hati ibu-ibu, jangan ke Sima beli. Ini panggang loh, bake loh, panggang. Panggangnya berapa dia? Kan pada takut gorengan. Jadi sekarang panggang. Kalau panggangnya terlalu tinggi juga jangan. Sebab almond oil di almond itu bagus sekali buat jantung, buat otak. Almond oil itu bagus anti kanker. Tapi dia akan rusak kalau terlalu tinggi Anda bikin suhunya. Ya, jadi dibikin suhu rendah, ada caranya di nutrisi kita belajar, didiemin aja di 65-70 derajat. Nanti diam agak lama sih, 12 jam dia crispy sendiri. Nah kita feel free makan itu tanpa rasa bersalah. Jadilah kue lagi, kan bisa. Slide terakhir nih. Yuk jadi let's cook at home. Yuk mari oma opa-opanya bantuin ya, omanya bikin ya sambil berdoa. Supaya ini jadi berkat buat keluarga. Karena gak ada yang lain yang kita bisa lakukan paling mudah adalah masak. Amsal 31 juga bilang wanita terhormat bangun waktu hari masih gelap, provides food for family. Memberikan makanan untuk seisi rumahnya. Makanan kemalasan tidak dimakan seorang wanita terhormat. Jadi jangan malas. Ini kata Kompas. When a woman stays at home, ketika wanita diam di rumah. Kita ya udah mulai di rumah kan ya. Udah mulai usia lanjut and cooks with good judgment. Dengan hati dan tujuan yang baik and understanding, tapi dengan pengertiannya ada knowledge ya yang tadi diberikan. Peace and happiness result.
akan dihasilkan kedamaian dan kebahagiaan. Kompas juga tulis kesehatan sejati ada di dapur Anda, bukan di restoran. Menarik ya? Prodia bilang, ibu sehat, keluarga hebat. Saudara, banyak sekali tergantung sama kita, keluarga kita. Ini masih ada ya, tinggal beberapa menit. Yuk sedikit lagi, paling 2 slide, habis ini kayak habis. Jadi apa aja makanan yang bikin kamu happy, saudara happy? Coconut oil, tadi udah dibahas ya. Anda makan produk coconut dengan oilnya. Nanti kapan-kapan kita beli bikin coconut oil deh. Ya kalau nggak beli aja deh kalau males, tapi bisa bikin sendiri. Raw coklat, tadi udah ngomong ya, yang kakao powder ya, yang buat bikin minuman smoothie pisang tadi. Brazil nuts, ini saudaranya almond. Saudaranya kacang mete, ada yang namanya Brazil. Kan ada kacang mete, kacang almond, ada pumpkin ya kan. Nah ini ada yang namanya Brazil. Kale tuh sejenis, kale lah. Ini anti kanker banget. Lihat tuh di depan ada toko buah pasti ada. Toko sayur. Spinach, sejenis bayam. Saffron ini mahal, gak ada susah. Ini gak ada di Indonesia. Alpukat. Lalu chia seed, tambahin seratnya tadi saya ngomong, atau flaxseed, blueberry. Blueberry agak mahal. Oke, saya kasih resep alpukat dikit. Bentar. Saya lagi mikir. Bikin alpukat. Saudara, alpukat itu, bikin es teler aja. Ini panas. Gak usah pakai susu kental. Anda potong-potong alpukat cari yang mateng. Ya kan? Terus kasih air kelapanya dong, air kelapa. Airnya kan air putih kan manis kan, bantuin manis supaya nggak pakai susu kental. Lalu susu kentalnya juga diganti dengan coconut cream tadi atau coconut milk santan. Betul, terus tinggal beli nangka kan. Kasih chia seed. Kasih potongan daging kelapanya. Kira-kira kita udah bersyukur belum makan apa nih namanya? Makan es teler. Es teler. Nggak perlu gula lagi, sedangkan es teler di luar udah susu kental, udah gula. Padahal kalau Anda alpukat aja, Anda kasih potongan kelapa muda, kasih air kelapanya, kasih santannya tadi buat gurih, tinggal pakai nangka. Udah bersyukur. Itu es teler. Jadi bisa. Udah kebutuhan manis kita udah terobati karena kelapa itu manis ya. Nah ini yang bikin kita marah-marah adalah gula, minum apa tuh namanya artificial sweetener termasuk ya. Anda bilang kan aku pakainya gula jagung. Oh bete saudara, jangan. Yang dari buah aja, jangan gula buatan ya please. Anda tambah kelaparan ya. Gula buatan bikin kita lapar terus. Lalu apalagi? Nih sirup-sirup gula yang dijual. Apalagi yang bikin kita depresi, negatif emotion, processed food. Semua ham, kornet, yang udah jadi punya. Ya, saudara. Lalu makanan dengan tinggi sodium, chips tuh, saudara ya. Dan segala sosis dan sebagainya, fast food, GMO foods, MSG. Ini sangat bikin ini. Jadi oma, opa nanti kalau di rumah bikinin cucu, jangan yang area ini. Nanti kasihan dia di sekolah berantem, tawuran lagi. Selain IQ dia jongkok, saudara, tapi dia jadi ribut dengan karena depresi. Ini yang bikin happy, oma mesti belajar opa bikin daerah ini. Dikombinasi ya, banyak lagi nanti dibantu USB yang saya bawa itu adalah banyak resep. Yang ini ada smoothie khusus 5 jam. Dengerin ini, saudara. Ada lagi, yang satu lagi itu ada masakan. Itu yang autoimmune. Autoimmune ada masakan. Ada satu lagi, oh ya terakhir. Saya tutup dengan ini. Kita bisa tanya jawab gak nih? Saya tutup dulu dengan ini ya. Satu lagi, antidepresan sup adalah yang namanya kaldu. Sekarang lagi rame, bone broth. Tapi saya lihat penyimpangan yang bikin udah banyak sekali. Di usia segini saya rasa Anda harus.
1 hari 1 botol 250 cc Anda makan kaldu. Kalau mau nanti saya lagi bawa ada contohnya, nanti lihat 1 cup begini. Kaldu ini adalah terdiri dari ayam yang dibuang kulitnya. 1 ayam tapi isinya banyak sekali, ada wortel 8, ada seledri batang 6, ada sukini 4 yang seperti ketimun Jepang, ada bawang bombay 4 untuk mengantar oksigen, ada jahe, menarik ya, ada bawang putih. Lalu dimasak lama sekali, wangi tuh, makin lama makin wangi. Nanti makannya tinggal disaring, diperes sayurnya. Saudara, di usia kita lanjut ini saya anjurkan saudara banyak makan. Ini karena satu kata-kata bijak berkata, good broth, kaldu yang baik itu membangkitkan kematian. Maksudnya sel kita yang sudah mati karena penuaan itu menjadi di-revive kembali, dihidupkan kembali. Saya punya pengalaman banyak dengan kaldu ini, makanya ngetop sekarang. Tapi sayangnya mereka buatnya supaya murah Bu, dari kaki, dari sayap, dari leher. Karena kalau itu mahal kan. Padahal di kitab Yesaya ada itu. Tuhan memberikan makanan yang baik adalah kaldu. Yang dari bone marrow. Bone marrow tahu ya? Sumsum. Sumsum itu banyaknya di tulang dada dan di tulang paha. Tapi kalau penjual kaldu ini pakai tulang paha, tulang dada, berarti 1 chicken itu mahal. Mereka mau cuan lebih besar, biasanya mereka ganti sendiri. Mereka pakai kaki, mereka pakai kepala, sayap, lalu kulit supaya gurih. Jadilah mereka bilang ini kaldu. Jadi harap saudara memilih ya. Nanti di situ di USB saya ada cara bikin kaldu, ada tutorialnya. Karena ini waktu saya nggak bisa. Tapi please makan kaldu di usia segini. Supaya sel-sel mati Anda di-revive. Nanti saya mau persembahkan buat ibu sama bapak deh. Yang di mobil saya nanti saya bikin lagi untuk Pak Gembala, Ibu Gembala ya. Nanti tanya ke beliau, saya ini. Tapi nanti Bu, itu kan di gelas ya Bu, beku, beling. Nanti Ibu seduh air panas, taruh di bowl, taruh aja cemplung, plung. Enggak pecah dia anti pecah. Terus nanti dia lumer kan, lumer. Nanti pas anget 2 kali lah biasanya. Hangat minum glegek aja gitu. Jadi itu dari ayam dengan mueronya sumsumnya yang sudah ditambahin sayur segitu banyak lalu diperes. Oleh saya malah pakaiin slow juicing lagi. Jadi tuh sayurnya semua diperes, fibernya ikut masuk. Bumbunya cuma garam dikit. Tapi itu revive. Biasanya habis itu enak sekali. Tapi itu sangat perlu. Karena itu banyak sekali knowledge-nya. Dan di Alkitab itu ada di Yesaya. Ya, tentang kaldu. Nanti deh kapan-kapan kita bicara itu. Ya, silakan mungkin 5 menit bertanya karena saya jam 1 udah harus janji orang. Kalau ada yang mau nanya, bisa sampai 12:30 ya? 10 menit aja ya? Ya, 10 menit aja. 10 menit ya. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Shalom Bu Elizabeth. Saya kan sering seduh chiaseed atau flaxseed setiap hari, apa tidak masalah ya Bu? Jangan seduh Bu. Mereka lemaknya enggak tahan. Mereka adalah lemak baik. Di dalamnya banyak lemak. Kan ada flaxseed oil. Itu benar-benar dipakai untuk kanker payudara. Enggak, saya yang aslinya jadi saya seduh gitu Bu. Enggak boleh seduh, enggak boleh kena panas. Oke. Lemak-lemak baik enggak boleh kena panas. Jadi chiaseed jangan diseduh, flaxseed jangan diseduh. Jadi kalau chiaseed Ibu rendam dari malam sama oat. Oh, sama oat ya? Iya, oke. Tapi kalau bisa sih oatnya Anda cari yang kualitas, jangan instan ya. Apa-apa yang tulisan instan nggak bagus. Yang regular aja. Kasih itu sama chiaseed malam, Bu Nadi itu tiap pagi makan itu. Jadi malam saya udah siapin, pagi Ibu mau susunya apa? Mau coconut milk boleh. Kasih gula aren dikit. Kalau dia biasa pisang kalau Bu Nadi. Tiap pagi dia makan pisang sama oat sama chiaseed. Nah, dia bisa bertahan tuh sampai siang gitu. Jadi jangan diseduh. Jadi dikasih air itu aja supaya lembut. Pagi udah lembut,
Nah kan pagi mau misalnya anget. Kalau anget paling sedikit aja Bu, asal udah rasa anget. Gitu. Atau chia seednya belakangan boleh juga. Oke, makasih Bu. Kasih kacang-kacangan enak lagi Bu, kasih pumpkin. Kasih gula merah itu enak banget. Kelapa yang bikin enak. Jadi susunya jangan susu dairy, susu sapi ya. Kok bisa susu kelapa aja. Bikin aja setiap hari bikin santan gitu, taruh kulkas. Cuma kan gak tahan lama itu. Biasanya sehari 2 hari udah asem. Bukan yang Tetra Pak ya. Dok, bukankah masak sayur overcook itu gizinya hilang? Ya overcook itu artinya apa? Temperaturnya di atas suhu pasteurisasi atau suhu boil point 100 derajat. Kaldu yang saya masak itu bukan overcook, malah apinya kecil banget. Dan cuma kecil sekali di suhu pasteurisasi. Sampai saya kalau lewat takut. Saya lewat kalau dia mati, wah itu artinya betul dia kecil. Kecil. Jadi kecil 24 jam. Jadi itu enak banget. Oke, yang lain? Oke, singkat aja ya, cepat. Siang dokter, saya mau tanya kalau cider apple ya, cuka apple itu apple bagus nggak? cider Seusia vinegar. Kita, Ya tergantung mereknya. terus rutinnya makannya konsumsinya berapa lama sekali? Ya, apple cider vinegar yang terbaik adalah merek Bragg. Please, ya Anda jangan beli lain. BRAGG, ya. Bragg ini juga cinta Tuhan, dia punya buku banyak kesehatan, dia umurnya udah 100 tahun lebih jadi terbukti. Banyak di toko-toko, banyak. Bragg, BRAGG. Jadi kalau mau makan dia, ibu boleh tapi jangan pagi hari karena nanti lambungnya perih. Kalau pagi sih Anda makan lemon aja. Lemon, saya puluhan tahun makan tiap pagi bangun tidur setengah lemon, saya peres dengan air. Kalau Anda nggak kuat setengah, 1/4 dulu. 1/4 segelas air. Gak usah air panas, mau anget boleh, mau air adem boleh. Saya minum supaya saya minumnya juga banyak. Kalau ada rasa lemon kan kita minum jadi mau banyak. Nah malam baru cuka apel. Oke, terima kasih Dok. Ada yang lain? Mau tanya? Yang lain? Oke. Akhir, iya saya juga udah mesti jalan 5 Ya menit. Bu, shalom Bu. Ya. Di usia seperti kita ini ada beberapa teman kita yang terkena cancer. Dan Ibu tadi bilang kan 1 dari 3 ya. Ini, 1 dari 3 tahun iya. 2025. Bagaimana kita ini tips dari Ibu supaya kita itu bisa terhindar atau meminimalisir kena cancer seperti itu Bu. Memang dari pola makan sih Bu, tapi mungkin bisa lebih dijelaskan sedikit. Ya. Terima kasih. Ya, yang praktisnya tiap hari sih gini, di piring nasi kita. Biasakan di piring nasi kita tuh setengahnya sayur. Tapi Anda pasti mikir, aduh gigiku udah kayak gini. Ya sayurnya dihalusin atau tadi smoothie. Jadi bentuknya blender. Itu kira-kira jumlah makanan kita tuh setengah piringnya itu baru 1/4 piringnya protein. Entah telur, entah ayam, entah ikan. 1/4-nya karbohidratnya, entah nasi. Usahakan nasi merah. Nah sekarang kita bikin ya, nggak bisa kita makan sayur, either cari sayurnya yang empuk atau yang buat cancer adalah justru sayur yang dimatengin dulu. Anda tahu, kebetulan saya mau bicara ini sih tanggal berapa ya, saya diundang tanggal 25, Best Foods for Cancer. Nah di situ nanti ada praktek, nanti saya kasih tahu kalau mau lihat ya. Nah jadi Pak, yang anti kanker itu justru adalah sayur yang harus dimasak. Contoh, kol, kembang kol tahu ya, kembang kol, jadi itu luar biasa yang putih-putih, sawi putih, brokoli sprout tuh kayak bola pingpong, ini ampuh banget, bulat-bulat kayak kol kecil segede pingpong gitu. Lalu ada lagi brokolinya sendiri, brokoli ya, kalau brokoli tahu, itu yang paling banyak untuk anti kanker. Ini yang menghambat kalau kanker udah mau membelah dia nggak jadi. Sama tadi garlic, bawang-bawangan, bawang putih, lalu bawang bombay. Nah sekarang prakteknya gimana? Ya tiap hari Anda yang masih bisa gigit sebagai salad,
Ya salad. Dressingnya gampang. Dressingnya kan cuma olive oil. Kasih cuka apel tuh, tadi ada yang nanya cuka apel, kasih garam. Itu ternyata bisa enak, kasih lemon. Diaurin aja. Atau pakai wijen biasanya. Wijennya dihalusin, itu jadi dressing. Makan begitu aja. Terus mau apa? Salmon. Mau ada dagingnya kan? Beli aja salmon, tapi kalau bisa jangan yang ternak. Yang ternak itu malah bahaya, yang gede-gede. Salmon ini salmon yang namanya kalau di supermarket yang wild. WILD, yang kurus. Yang warnanya merah banget, jangan yang pucet. Banyak kok yang jual udah. Nah ditipisin gitu, kan itu mah cuma tinggal kasih kecap aja sedikit. Salmon mah udah enak karena lemaknya banyak, lemak baik kan. Udah makan salad sama itu. Ini kalau yang bisa gigit ya, yang masih ngegigit itu kan, itu mesti dimatengin dulu kayak sawinya. Semua yang anti kanker itu harus mateng, tapi matengnya itu tidak boleh kematangan yang tadi overcook. Jadi titik didihnya kan 100, ini di suhu pasteurisasi aja. Asal dia udah lembut, bisa digigit, itu dimakan. Jadi tiap hari mau gak mau kita sayur. Kalau bosan dengan yang anti kanker, kita belum kanker kan. Ya sudah ganti sayur lain, entah bayam, entah wortel, entah tomat. Pokoknya kalau anti kanker mau gak mau sayur. Karena itu bikin pH-nya basah. Kalau pH kita alkali, sel kanker gak bisa untuk membelah. Yang antinya adalah sugar. Gitu. Nah kalau gak mau repot potong gitu, ya smoothie. Di sini ada 10 macam. Nanti bikin blender aja, ikutin, enak kok rasanya. Ini banyak kesaksiannya nih. Gitu, 5 jam. Saya anjurkan saudara sih karena pertanyaan banyak sayur ya, Anda memiliki ini nggak banyak nih, cuma ada 3 atau 4 tadi ya. Nanti saya persembahkan 1 untuk Bapak sama Ibu, jadi tinggal 3. Ini yang paling bestseller di Tokopedia ada tapi. Kalau misalnya itu di Tokopedia ada. Saya harap saudara ini basic, saudara bisa dengar. Seneng kok, 5 jam loh ngomong gak berhenti. Dan dikasih lihat masaknya gimana, cemplunginnya, potongnya. Dan itu kualitas HD-nya bagus, rekamannya. Kalau ada yang autoimmune, ada autoimmune. Yang cancer, ada juga yang cancer, ada resep juga. Sama, kalau ini khusus smoothie. Ada lagi? Menarik ya bicara ini ya, menarik banget deh. Seneng deh saudara. Kita tuh rasanya gak sakit, gak itu jadi kerja apa aja enak gitu ya. Oke, sementara Iya ya, udah ya. cukup. Ya, ya. terima kasih dokter. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati ya.